Oke, baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Dan kita berjumpa lagi di audisi ini, di Online Discipleship Class. Dan teman-teman bulan lalu sudah belajar tentang 4 musuh hati yang diambil dari satu buku yang dikarang oleh Andy Stanley. Dan bulan lalu, Ko Alvin ya sudah menyampaikan tentang rasa iri, gitu ya, dan juga dengan rasa bersalah. Itu ada 2 hal yang bisa mengganggu, yang bisa merusak hati kita. Kita selama tahun ini juga masih, kalau teman-teman ikuti terus pemberitaan di CLCC, maka salah satu yang kita selalu angkat juga adalah mengenai kesehatan hati kita, ya, mengenai hati kita supaya tetap sehat, healthy, tetap kuat. Dan karena kalau kita punya hati yang sehat, ya kita punya emosi juga yang sehat, kita bisa bertumbuh dengan lebih baik, gitu. Nah, itu yang akan kita pelajari sambungannya. Kalau dari 4 ada 2 yang sudah dibahas. Malam hari ini kita akan belajar tentang 2 lagi, yaitu anger atau kemarahan, dan greed atau tadi disebut oleh Sam juga ketamakan, yaitu kata yang mungkin kata yang udah jarang dipakai ya dalam bahasa kita sehari-hari, tamak gitu. Atau bahasa lainnya mungkin serakah ya, rakus tadi gitu. Oke, saya akan share screen sama teman-teman untuk 30 menit ke depan. Kita belajar 4 racun hati part kedua, yaitu kemarahan dan keserakahan. Gitu. Nah, kita bahas yang pertama dulu, kemarahan atau anger. Nah, kemarahan ini apa sih gitu ya? Kita sering dengar marah ya, dan dari buku yang ditulis oleh Andy Stanley, dia menggunakan konsep bahwa ada unsur berhutang ya. Di semua masalah dalam hati ini ada unsur hutang di situ. Nah, kemarahan itu adalah hasil dari atau produk dari kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan atau apa yang kita rasa berhak kita dapatkan. Nah, setiap kali kita mengalami ini, bahwa kita menginginkan sesuatu tapi tidak mendapatkannya, atau kita merasa berhak untuk mendapatkan sesuatu tapi tidak mendapatkannya, maka kecenderungan hati kita adalah marah. Ya. Dan dengan istilah yang dipakai oleh Andy Stanley di buku tersebut adalah orang lain berhutang kepada kita. Ya. Seseorang, siapapun itu berhutang sama kita. You owe me. Ya. Someone owe me. Gitu ya, berhutang pada saya. Contohnya gimana misalkan? Kenapa disebut berhutang? Teman-teman mungkin pernah mengalami teman-teman misalkan pengen kuliah nih, atau lagi kuliah, terus tiba-tiba hari itu udah bangun pagi, ya entah itu online maupun zamannya masih bisa datang ke kampus, atau juga kadang sekolah ya gitu. Satu zaman saya dulu kalau kuliah pagi itu kuliah yang paling nggak disukai. Ya, kuliah pagi itu paling nggak disukai. Banyak orang tuh kalau cari jadwal pengennya jadwalnya agak-agak siang. Nah, apa mau kan ada yang dapat pagi mau nggak mau. Dan datang kita pagi-pagi ke kampus, udah nunggu lama-lama, nggak tahu dosennya nggak datang. Gitu. Nah, kita marah, kesel. Kenapa? Karena kita pengennya, ya kan kita pengennya apa? Kuliah ya mulai tepat waktu. Jangan sampai dosennya nggak datang. Kalau dosen nggak datang tuh biasanya, kalau teman-teman yang ngerti dunia kuliah atau pernah ngalamin kuliah, itu ada kelas pengganti namanya. Nah, gue kan dosen. Salah satu yang bikin kesal juga bagi dosen adalah kalau harus bikin kelas pengganti. Karena kelas pengganti berarti kita harus ubrak-abrik jadwal. Dan biasanya yang kena itu hari Sabtu. Hari Sabtu diganggu. Dosen nggak suka kelas pengganti, mahasiswa juga nggak suka kelas pengganti. Kita kesel gitu. Ya, kena libur lagi misalkan. Besok kan hari libur nih. Nah, itu banyak tuh teman-teman dosen gue tuh yang aduh mesti jadi kelas pengganti. Gitu. Jadi hari libur terganggu. Atau hari yang tadi yang nggak ada kuliah, jadi harus ada kuliah. Dan kita tadinya pengen semuanya berjalan seperti yang kita inginkan. Apa mau nggak seperti yang kita inginkan? Kita kesel, kita marah. Aduh, gitu ya. Atau misalkan gini, teman-teman pernah nggak yang pacaran misalkan, yang pacaran ya, yang belum pacaran nggak apa-apa, ya tenang gitu. Yang nggak mau pacaran apalagi, wah ini nggak penting banget buat kamu gitu. Ya. Tapi misalkan suatu hari kalau teman punya kekasih, punya pacar, dan teman-teman lu udah nyiapin misalkan pemberian buat dia, entah karena lagi pengen, aduh gue pengen sama dia, gue pengen ngasih sesuatu sama dia, dan itu sesuatu yang kamu tahu selama ini dia suka. Entah itu makanan, minuman, atau apapun deh. Dan waktu kamu udah beri, kamu datang, kamu udah siapin, gue bawain ini buat lu, gitu kan ya. Terus dia hanya merespon dengan, oh iya, thank you ya. Lempeng, datar, tanpa perasaan. Ya. Dan kita langsung ngerasa, gitu ya. Kita ada kecewa, dan kita mungkin marah. Kenapa? Karena kita merasa apa? Paling nggak, gue berhak dapat penghargaan yang luar biasa. Gitu. Kita merasa kita mengharapkan bahwa pacar kita, atau mungkin siapapun itu, orang tua kita mungkin ada kala kita bawa sesuatu buat orang tua kita, atau buat teman kita, atau buat siapapun. Tapi yang kita dapat responnya malah kadang-kadang bukannya ucapan terima kasih, malah kadang mungkin dimarahin. Ngapain sih beli kayak ginian?
aduh, padahal gue udah nggak suka kayak gini. Tapi dulu kemarin dia bilang dia suka gitu. Ya, gitu deh. Akhirnya kita merasa jengkel, kesel. Kenapa? Karena kita merasa seharusnya gue berhak dapat penghargaan, dapat apresiasi, dapat ucapan terima kasih minimal deh, dapat senyum dia deh gitu. Tapi gue nggak dapat, dan kita jadi marah. Dan kita mulai menghitung seolah-olah orang itu seharusnya memberi sesuatu kepada kita. Orang itu berhutang sama kita. Nah, itu cara berpikirnya. Nah, coba teman-teman cek kapan terakhir teman-teman marah. Apa yang bikin kamu marah? Dan kalau kamu bisa selidiki dan kamu jujur, kamu coba introspeksi, kamu coba renungkan, biasanya karena ada sesuatu yang kamu nggak dapat, yang kamu ingin, kamu harapkan, kamu nanti-nantikan, tapi kamu tidak mendapatkannya. Atau kamu merasa berhak untuk mendapatkan itu. Ya, dengan segala kerja keras, upaya gue dan sebagainya, seharusnya gue dapat, seharusnya gue gini. Teman-teman pernah marah sama Tuhan? Pernah kecewa sama Tuhan? Misalkan teman-teman, kan udah berdoa, kan udah pelayanan, kok masih juga nilai jelek, kok masih juga nembak cewek atau itu nggak dapet, kok masih juga doa gue nggak dijawab, cowok yang gue suka malah ngaleri ke gue, kok masih juga gue dikritik kayak gitu. Dan lalu kita marah sama Tuhan, kita bilang, kan Tuhan saya sudah, nah itu seolah-olah kalau kita sudah melakukan sesuatu, maka Tuhan berhutang sama kita, harus memberkati kita, dan ketika kita nggak mendapat apa yang kita inginkan, ketika kita doa kita nggak dapat apa yang kita udah doakan, atau belum dapat juga jawabannya, atau belum dikabulkan doanya, kita kesal, kita marah dan merasa Tuhan berhutang sama kita. Nah, itu kemarahan. Nah, sayangnya gini, kalau gimana supaya nggak marah? Oh, kalau hutangnya gampang, tinggal dibayar dong. Sayangnya, solusi dari kemarahan tuh nggak segampang membayar hutang, karena membayar hutang. Oh ya, yang penting asal dikasih, asal Tuhan kasih, asal orang itu kasih, beres dong, hutangnya dibayar. Ya, asal dia ngomong terima kasih sama kita, beres dong, kamu jangan marah lagi dong. Kan gue udah bilang terima kasih sama lu, misalkan. Kan gue udah senyum lagi lu datang gitu. Sayangnya ketika kita udah marah, apa yang hilang, apa yang udah direnggut, apa yang kita nggak dapat itu bahkan ketika diberikan itu nggak membuat marah kita hilang. Kenapa juga? Karena ada beberapa hal yang setelah hilang yang kita nggak dapat itu emang nggak akan pernah kita dapetin lagi. Ambil contoh, misalkan saja kita punya masa kecil yang nggak menyenangkan. Orang tua kita mungkin kasar sama kita, memperlakukan kita dengan buruk. Mungkin teman-teman juga ngalamin ada yang broken home, keluarga terpecah. Dan itu membuat kita marah. Kita merasa saya berhak atas masa kecil yang menyenangkan. Seharusnya orang tua saya memperhatikan saya. Seharusnya orang tua saya itu mau dong mengorbankan egonya demi anak, demi keluarga. Dan itu kita bawa sampai kita dewasa. Sampai suatu saat ya kita jengkel, marah, sakit hati sama orang tua kita. Nah, suatu hari orang tua kita datang sama kita bilang, "Papa minta maaf. Papa udah tinggalin kamu, mama udah pernah peduli sama kamu, kami udah perlakukan kamu dengan buruk." Nah, tapi teman-teman, kita hutang dia masa kecil kita yang udah hilang itu, dia nggak bisa balikin gitu. Gimana ngebalikinnya? Udah lewat. Dia nggak bisa putar ulang waktu. Sehingga ternyata ketika kita bilang, oke, saya maafin asal kamu, nggak bisa. Apa yang mau dia bayar dari kita? Ya, dia mau beli, apakah dengan cara dia beliin semua mainan-mainan yang kita minta waktu dulu dan nggak dapet, itu akan mengembalikan, memulihkan hati kita? Enggak. Ya. Kalau solusinya adalah orang itu harus bayar hutang dia kepada kita. Sayangnya, beberapa hutang emang nggak bisa dibayar. Ya, bahkan kalau dia bisa bayar, rasanya beda. Ya, dulu kita pengen banget, sekarang udah nggak pengen lagi. Dulu kita mengharapkan banget dia datang. Sekarang waktu dia datang kita udah nggak mengharapkan dia lagi gitu. Jadi tidak segampang, ya udah kembaliin aja apa yang hilang dulu. Beberapa hal emang nggak bisa balik lagi. Nah, obat dari kemarahan ini apa? Pengampunan. Kalau kita ingin lepas dari kemarahan yang di musuh hati kita, maka obatnya adalah mengampuni. Gitu. Nah, di Efesus 4 ayat 31-32 bilang begini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, ya, ini lalu juga fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, itu semua buah dari kita marah. Kalau kita marah, maka kita jadinya ngomongnya nggak enak, kita kadang bisa jadi jatuh pada memfitnah orang, kita berantem, kita ribut, kita simpan pahit dalam hati. Nah, apa kata Paulus kepada jemaat di Efesus? Kalau kamu punya semua itu, buang. Ya, nggak terhindarkan kita akan mengalaminya. Hidup ini akan kita mengalami namanya terluka, marah, dan banyak hal yang kita nggak akan dapat dalam hidup ini. Yang bisa bikin kita marah. Tapi kalau kita dapat itu, kata jangan disimpan, dibuang, disingkirkan. Ada Paulus mengatakan bahwa kamu tuh diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menyingkirkan itu. Kamu nggak harus jadi korban dan berkubang di situ. Kamu bisa menyingkirkannya. Kamu bukan lagi budak dari itu. Ya.
Lalu apa obatnya? Dia bilang ini. Tetapi lalu dia berbalik. Kalau itu harus dibuang, maka apa yang harus datang? Apa yang harus diisi? Kalau kepahitan, kemarahan dibuang, apa yang harus datang mengisi kekosongan itu? Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Nah, kalau ayat ini berhenti cuma sampai sini, kita mungkin tahu dunia juga mengajarkan yang sama. Kalau kamu tanya sama orang-orang, oh ya kalau marah, obat sakit hati, obatnya dendam, obatnya pahit, apa? Mengampuni, maafkan orang. Kenapa? Supaya kamu damai, gitu. Tapi orang Kristen tidak berpikir cuma sampai sebatas itu. Kalau enggak, kita jadi orang-orang yang egois, yang kita mengampuni, memaafkan, cuma demi supaya kita senang. Tapi orang Kristen punya alasan yang lebih besar daripada itu. Yang selain lebih besar, tapi alasan ini juga yang memampukan kita untuk melakukan suatu perkara yang boleh dibilang mustahil, yaitu mengampuni orang. Yaitu apa? Sebagaimana katanya, Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Apa yang menggerakkan orang Kristen, orang percaya, beriman, untuk mengampuni orang lain? Memang karena demi kedamaian pribadi dia juga. Supaya dia bebas, dia nggak menyimpan hal-hal yang pahit, yang membuat hidup jadi berat, yang membuat hidup jadi nggak enak. Tapi juga karena dia tahu dia telah diampuni oleh Tuhan. Gitu. Dan karena kita yang dosanya besar sudah diampuni oleh Tuhan oleh kasih karunia, bukan karena kebaikan hati kita, maka kita bisa juga dimampukan ya oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kita, oleh kasih karunia yang telah kita terima, untuk memberikannya juga kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Nah, pengampunan atau mengampuni jadinya adalah tindakan membatalkan segala hutang orang lain terhadap diri kita. Ya, orang lain itu tidak lagi berhutang apapun, atau tidak perlu membayar apapun pada kita. Jadi kalau teman-teman bertanya, mengampuni itu kayak gimana sih? Mengampuni itu begini istilahnya. Kalau ada orang yang kita pikir berhutang sama kita, dia seharusnya memberikan ini kepada saya, dia seharusnya begini sama saya. Nah, waktu kita bilang saya mengampuni orang itu, artinya apa? Saya tidak lagi menuntut apapun dari dia. Mungkin saya layak dapat ucapan terima kasih, karena saya sudah berbuat baik, tapi dia tidak menghargai. Tapi saya tidak lagi menuntut ucapan terima kasih itu. Memang sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang anak, saya berhak dan seharusnya mendapatkan apa? Kasih sayang, penghormatan, penghargaan, perhatian, waktu dan sebagainya. Iya, mungkin memang kita berhak mendapatkan itu. Tapi waktu kita bilang saya mengampuni orang tersebut, artinya apa? Saya tidak lagi menuntut dari dia. Dia tidak perlu membayar apapun kepada saya. Nah, teman-teman, dari mana kita jadi bisa punya kekuatan untuk mengatakan orang itu nggak berhutang apa lagi sama saya? Kenapa? Karena kita punya Yesus yang mencukupi segala kebutuhan kita. Ya. Kalau kasih Yesus nggak cukup untuk hidup kita, maka pengakuan, penghargaan, kasih sayang dari manusia fana yang manapun tidak akan pernah cukup. Ya. Justru kita bisa membebaskan hutang orang lain dari kita. Kenapa? Karena kita sendiri kaya, dipenuhi, dicukupkan dalam segala sesuatu di dalam Kristus. Itu. Sehingga kita bisa berkata, kamu nggak berhutang apa lagi sama saya. Kamu tidak perlu membayar apapun, dan saya tidak akan menuntut, mengungkit apapun dari hidup kamu. Ya. Pertama, karena mungkin kamu juga nggak mungkin balikin lagi. Dan kedua, saya nggak pengen hidup saya hanya menunggu terus pembayaran itu yang nggak akan pernah nyampe. Ya. Dan juga apa? Saya pengen damai sejahtera. Dan terlebih lagi alasan utama, yaitu apa? Karena Yesus cukup bagi saya. Dia sudah memulihkan saya. Ya, saya bisa hidup damai sekalipun saya nggak mendapatkan apa yang dulu saya hilang itu, karena Tuhan sudah mengembalikannya, memberikannya berlimpah-limpah kepada saya. Nah, teman-teman, pengalaman gue sendiri mengenai kemarahan, ya gue banyak kecewa juga. Dari kasus-kasus cerita, misalkan gue pernah patah hati, ya, gue pernah LDR dan ya dikhianati. Ya, dan saat itu gue pahit banget, gue merasa setelah semua yang gue korbanin untuk LDR, menantikan orang ini, tapi ternyata di ujung sana, di tempat sana, dia malah asik dengan orang lain, ya, dengan segala yang udah saya korbanin tapi dia buang begitu aja, dan saya sakit hati, saya marah. Ya. Satu titik balik ketika saya akhirnya bisa mengampuni orang ini dan mengatakan bahwa sudah, dia nggak akan balik lagi, dia tidak akan bisa memberikan apapun lagi kepada kamu, dan kamu menuntut dari dia pun tidak ada gunanya gitu, ya, buat apa gitu. Dan itu masih proses juga untuk gue mengampuni, gue untuk bilang oke, saya ampuni. Ya, saya tidak mau lagi menuntut apapun dari dia. Dan puji Tuhan, teman-teman, serius. Ya, gue bisa temukan lagi kebahagiaan tanpa orang tersebut gitu. Dan suatu hari gue dapat kesempatan untuk ketemu lagi sama mantan gue, kita ngobrol, ya, sambil mengingat apa yang terjadi di masa lalu gitu ya. Dan disitulah dia minta maaf sama saya.
Nah, memang saya terima dengan lega juga bahwa oh ya, dia minta maaf. Karena dia nggak pernah minta maaf sebelumnya kepada saya. Sekian puluh tahun, 10 tahun lah nggak ketemu gitu. Tapi satu saya begini, apakah saya perlu banget minta maaf dari dia? Enggak. Sepanjang kami nggak pernah ketemu, saya bisa merasakan damai, sukacita, dan itu bukan syarat penting lagi. Gitu. Puji Tuhan kami bisa berdamai kemudian. Ya, berarti saya benar-benar bisa mengatakan, oke, saya maafin kamu dan saya juga minta maaf. Saya juga pasti, saya ada salah gitu dalam hubungan tersebut. Tapi itu tidak lagi menjadi syarat kebahagiaan saya. Kenapa? Karena emang dia nggak utang apa-apa lagi sama saya. Gitu. Ya, kalaupun dia minta maaf, itu demi pemulihan hubungan kami. Bukan karena ada sesuatu yang dituntut dari orang tersebut. Suatu saat saya juga pernah marah karena saya merasa nggak dihargai di pelayanan. Saya merasa saya sudah mengerjakan yang terbaik, melakukan apa yang saya bisa, tapi saya tidak mendapatkan respon yang positif dari orang-orang di sekitar saya. Saya merasa tidak dianggap, merasa orang yang dipinggirkan, outcast, yang nggak disayang, nggak dihargai, yang bukan siapa-siapa gitu. Nah, dan itu bergumul dalam hati saya merasa kesel sekali, ya, bahkan kecewa dan hampir mau mundur dari pelayanan. Saya pikir memang orang-orang di sini nggak menghargai saya gitu. Sampai satu saat, ya, hati saya dipulihkan lewat kasih karunia Tuhan, yang menghibur saya mengatakan bahwa sekalipun orang nggak menghargai kamu, tapi Tuhan menghargai kamu. Apa yang kamu kerjakan bermakna dan berharga di mata Tuhan. Gitu. Bahwa saya adalah anak Tuhan, apapun yang terjadi dalam segala kegagalan dan kekurangan saya. Dan itu menolong saya untuk lalu menerima bahwa oke, memang beginilah, pelayanan kadang-kadang memang tidak dihargai. Pelayanan itu jauh dari ucapan terima kasih. Dan kita harus siap untuk itu. Karena apa? Karena kita sudah dilayani terlebih dahulu. Kita melayani bukan karena pengen mencari sesuatu, karena ingin memberi sesuatu. Dan selama itu jadi berkat buat orang, saya nggak perlu penghargaan itu, saya nggak perlu ada orang yang menunjukkannya kepada saya. Saya bisa menikmati sukacita saya karena saya sudah melakukan apa yang dikehendak Tuhan. Dan itu menghiburkan hati saya, teman-teman. Ya, waktu saya udah mulai mengatakan, oke, saya tidak menuntut perhatian, penghargaan, ucapan terima kasih dari orang-orang. Saya hanya akan fokus melayani Tuhan karena memang ini semua tentang Tuhan, bukan tentang diri saya. Begitu saya bisa menerima itu, maka itu beri damai sejahtera dan kekuatan kepada saya. Oke, itu soal kemarahan. Nah, selanjutnya adalah soal keserakahan atau greed atau ketamakan, ya. Nah, keserakahan ini apa? Masih dengan konsep hutang-hutang itu, ya, siapa berhutang pada siapa. Nah, keserakahan itu kalau didefinisikan di bukunya Andy Stanley, saya sarikan adalah perasaan berhak atas segala yang baik yang datang pada diri sendiri. Jadi pokoknya kalau ada sesuatu yang bagus datang pada kita, entah itu berkat, rezeki, duit, apapun deh, pokoknya yang menyenangkan deh ya, kesempatan apapun, kita merasa bahwa emang gue berhak, emang itu bagian saya gitu. Atau apapun yang sampai ke tangan adalah itu dihabiskan, apapun yang di tangan kita adalah itu kita pakai. Ya kan karena jatuh ke tangan gue yang dapat, ya terserah gue dong, gue mau apain ini gitu. Berkat ini, kesempatan ini, kebaikan ini gitu. Pernah dengar istilah rezeki anak soleh? Ya, ada orang yang suka memuji diri sendiri kalau lagi dapat sesuatu, ya emang sih ngomongnya puji Tuhan, rezeki anak soleh. Seolah mengatakan bahwa karena gue baik, gue berhak gitu. Karena gue udah kerja keras, gue berhak. Dan ini sehingga muncullah kalimat istilah hutang di sini itu apa? Saya berhutang pada diri saya sendiri. I owe me gitu. Jadi kalau kita udah kerja keras nih, sudah dapat duit, ya kan gue udah kerja keras. Gue berhutang sama diri gue untuk foya-foya. Untuk ngabisin, untuk makan apapun yang gue pengen, untuk beli barang-barang mahal yang gue pengen gitu. Dan itu ternyata keserakahan, teman-teman, yang pelan-pelan masuk ke dalam hidup kita. Nah, susahnya, masalahnya gini, keserakahan itu sulit kelihatan dan sulit dikenali. Bahkan saya yakin ketika saya sebut keserakahan tadi, beberapa di antara teman-teman ada yang berbisik dalam hatinya gini, itu bukan gue. Gue gak kayak gitu. Serakah itu kan untuk orang yang kaya-kaya ya kok ya, untuk orang-orang yang duitnya banyak tapi masih ambis banget pengen dapetin duit lebih banyak lagi, yang pelit. Saya nggak kayak gitu. Nah ini yang seremnya gini teman-teman, keserakahan itu sulit kita lihat dalam diri kita sendiri. Waktu kita berkaca, kita sulit menemukan bahwa kita itu orang yang serakah sebenarnya. Nah, gimana ciri-cirinya orang yang serakah? Ini ada menurut bukunya Andy Stanley ya. Ada lagi nanti mungkin teman-teman bisa menemukan lagi ciri-ciri yang lain. Beberapa di antara gini. Orang serakah itu banyak khawatir dan banyak bicara tentang uang. Apa-apa ngomongnya duit dulu, tapi juga ketakutan sama takut kehabisan uang gitu. Terus orang serakah itu kalau memberi, dia itu memberi dengan marah-marah, kesel gitu. Ya ampun ya, pemalasan banget sih orang. Ya udah nih, gitu ya. Tapi dia nggak memberi dengan sukacita. Ya. Terus apa? Ragu untuk berbagi.
Ya, dia punya, tapi dia ngeliat orang lain membutuhkan, dia, aduh, kasih nggak ya, aduh, tapi kan gue pengen, dan dia ada keraguan untuk berbagi. Orang serakah juga tidak menerima kekalahan dengan baik. Ya, satu ciri orang serakah adalah dia pengen menang terus, pokoknya semua pengen buat dia. Jadi begitu dia kalah, entah kalah lomba, kalah apapun lah, kehilangan ini, kehilangan itu, dia tuh susah banget terima. Ya, susah banget terima. Salah satu tokoh olahraga favorit saya adalah Michael Jordan. Dan kalau teman-teman selidiki tentang hidup dia, mungkin kalau ada yang punya Netflix bisa nonton tuh ya, dokumentari tentang musim terakhir Jordan dengan klub Chicago Bulls tahun 1990-an. Michael Jordan itu dan juga banyak juga para pemain basket maupun olahraga lawanan itu punya satu ciri umum, yaitu mereka tuh nggak pengen kalah. Mereka tuh pengen banget menang. Bahkan kalau bisa menang segala-galanya. Ya. Dan itu sebenarnya adalah keserakahan gitu. Greed yang seringkali diagung-agungkan justru oleh dunia, bahwa ya kalau mau jadi jagoan, mau jadi hebat harus begitu. Dan Michael Jordan tuh terkenal, dia tuh nggak bisa terima kalau dia kalah. Kalau dia kalah dia dendam. Dia pengen balas kekalahan dia. Dari hal seperti bertanding sampai cuma main iseng-iseng, main lempar koin, itu dia bisa marah banget kalau dia kalah. Apalagi orang serakah tuh meributkan uang dalam jumlah sedikit. Untuk hal-hal yang sedikit, yang kecil, dia tuh begitu ributnya, diungkit-ungkit, dihitung-hitung, disimpan gitu catatannya gitu ya. Orang serakah juga suka bicara bahwa mereka hidupnya pas-pasan. Mereka nggak pernah bisa nyebut diri mereka tuh cukup. Mereka selalu bilang diri mereka pas-pasan. Kayaknya apa-apa aja kurang. Padahal segalanya banyak. Gitu. Orang serakah juga membangun hidup yang penuh rahasia. Dia nggak mau cita-cita kalau dia punya rejeki, kalau dia punya keberhasilan. Dia jagain supaya orang nggak pernah tahu. Kenapa? Takut diminta. Ya, takut ada yang datang lalu minta tolong gitu. Nggak mau. Dia benar nggak pengen. Orang serakah tidak akan membiarkan kamu lupa akan apa yang mereka sudah lakukan untuk kamu. Tadi itu. Kalau dia bikin baik sama kita, dia inget baik benar-benar. Dia simpen. Itu suatu saat bisa jadi apa? Dia ungkit kalau dia lagi butuh pertolongan. Terus orang serakah sulit bersyukur. Apa juga ada yang kurang. Orang serakah tidak merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Selalu merasa ada yang kurang, nggak cukup. Dan orang serakah juga suka mengontrol orang lain dengan uang mereka. Ya, kalau mereka punya uang, lalu mereka pikir uang ini bisa mengontrol hidup orang lain. Kan gue udah bayar, gitu ya. Kan gue udah bayar, kan gue sanggup bayar begini. Ya, itu ciri-ciri orang serakah. Nah, satunya juga adalah orang suka mikir gini, oh serakah itu masalahnya orang kaya. Ya, orang miskin nggak serakah dong. Enggak, teman-teman. Serakah itu bukan masalah duit sebenarnya. Ya, melainkan masalah hati. Mau kurang uang, mau lebih uang, apapun itu. Orang bisa serakah. Ini bukan penyakit orang tertentu. Ini penyakit semua orang. Ya. Penyakit kamu dan penyakit saya. Yang kalau kita nggak hati-hati, itu bisa masuk. Dan ini bukan penyakit orang tua juga. Orang yang udah berhasil, orang udah tua. Anak muda sih nggak serakah kan ya. Kan anak muda kan suka tolong-menolong, ya, bagi-bagi gitu kan ya. Enggak juga. Enggak juga. Salah satu yang saya temukan lah, nah ini, orang serakah itu, satu bentuk serakah adalah mereka tuh benar nggak pengen kehilangan kesempatan. Mereka pengen dapetin semuanya. Nah, banyak anak muda itu yang benar-benar takut membuat keputusan. Kenapa? Takut. Mereka tuh takut. Nanti kalau saya ambil ini, saya hilang yang itu. Kalau saya ambil yang ini, atau yang itu, nanti hilang yang ini. Mereka pengen dapetin semuanya. Ya, makanya banyak orang-orang yang lalu deketin cewek, misalkan sekaligus 5. Karena nggak mau kehilangan gitu. Pengen dapetin semuanya. Pengen perhatian semua orang. Ada cewek-cewek juga mungkin yang pengen semua cowok perhatiin dia. Karena haus perhatian. Pengen perhatian semua orang. Jadi begitu ada yang agak ngejauh dikit, cemburu gitu kan ya. Di hubungan-hubungan yang toksik juga ya, ada hubungan yang toxic relationship, teman-teman mungkin udah sering dengar. Itu ada orang-orang yang pengen banget kendaliin hidup orang lain. Mereka nggak bisa berbagi orang yang mereka sayang ini, mereka nggak bisa berbagi orang lain gitu. Mereka pengen orang itu semua buat diri mereka. Akhirnya mereka pakai manipulasi, pakai trik-trik, coba untuk kendalikan hidup orang lain supaya orang lain itu jangan sampai berbagi perhatiannya bahkan dengan keluarganya sendiri. Nah, itu juga bagian dari keserakahan. Mungkin bukan duit, tapi perhatian dan kasih sayang. Nah, Yesus memberi peringatan begini. Di Lukas 12:15, kata yang lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap apa? Ke segala ketamakan. Ya, kenapa? Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, sekalipun banyak duitnya, banyak yang dia hidup ini penuh segalanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu.
Dunia mencoba mengajarkan bahwa kamu harus punya banyak supaya hidup kamu bahagia. Tapi Yesus bilang apa? Hidup seseorang tidak tergantung pada seberapa banyak yang dia punya. Gitu. Hidup seseorang lebih tergantung pada siapa yang dia kenal dan siapa yang mengenal dia. Yaitu Tuhan. Nah, di balik keserakahan ini makanya ada rasa takut. Takut akan masa depan. Takut kehilangan sesuatu. Takut kalau dapat ini bakal rugi yang itu. Bener-bener nggak mau rugi pokoknya. Pengen dapetin semuanya. Dan pengen dapetin semuanya itu sekarang. Nggak pengen nunggu. Nggak bisa nunggu. Orang serakah tuh nggak bisa nunggu. Pengen segala-galanya dapet. Ya. Dan rasa takut ini juga yang membuat banyak anak muda takut ambil risiko. Mereka nggak mau ambil risiko. Mereka pengen yang aman. Mereka pengen yang seneng. Mereka pengen yang instan. Mereka nggak siap menderita. Mereka takut sama segala itu. Kenapa? Karena pengen semuanya enak. Itu pun serakah. Nah, obat bagi keserakahan adalah apa? Kemurahan hati. Generosity. Kalau kita pengen lepas dari bahaya atau masalah keserakahan ini, maka obatnya justru adalah melepaskan apa yang kita simpan baik-baik itu. Beberapa ayat terakhir. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 11. Ini peringatan Paulus kepada Timotius yang adalah pemimpin jemaat. Dia masih muda, ya, sudah pemimpin jemaat, dan Paulus mengingatkan kepada Timotius, Timotius tolong sampaikan ini kepada jemaat kamu. Ya, tolong. Kalau nggak salah jemaat itu juga jemaat di Efesus, ya. Begini. Memang katanya, ibadah itu kalau secara rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya, ibadah di sini artinya bukan kebaktian, teman-teman. Ibadah itu bicara soal kehidupan yang saleh, kehidupan yang seturut firman Tuhan. Ya, itu kalau kita hidup sesuai firman Tuhan dan ada rasa cukup, ada rasa mencukupkan diri gitu, itu justru memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, kata Paulus. Ya, kita datang nggak bawa apa-apa, pulang kepada Tuhan juga nggak bawa apa-apa. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Simpel banget ya. Ya. Tetapi mereka yang ingin kaya ya, terjatuh ke dalam pencobaan. Siapa yang ingin kaya? Orang miskin ingin kaya, orang kaya ingin kaya. Semua orang punya godaan untuk ingin kaya. Dan ini peringatannya. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya. Ternyata serem sekali. Pengejaran akan kekayaan itu membawa begitu banyak masalah. Ya. Karena akar segala kejahatan apa? Ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Banyak orang karena duit hancur hubungannya, hancur hidupnya, dan juga apa? Hancur imannya. Tetapi engkau katanya, hai manusia Allah, man of God. Teman-teman di sini juga, yang saya harap juga adalah orang-orang yang man of God, ya, people of God. Jauhilah semuanya itu, soal mengejar kekayaan, haus akan duit, cinta uang. Jauhi semua itu. Kejar apa justru? Kejarlah keadilan, ibadah, kesalehan itu ya, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Itu yang penting, Pak Paulus. Itu yang penting. Jangan kejar keserakahan akan uang, akan apapun yang dunia ini ingin tawarkan. Kejar itu. Nah, lalu Paulus menambahkan lagi satu peringatan lagi kepada supaya Timotius sampaikan. Siap mendengarnya? Ya nggak keras nih ya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Nah, berarti untuk orang kaya nih ya perintahnya. Teman-teman mungkin langsung mikir, saya kan mau orang kaya, saya kan ngekos, mahasiswa biasa, hidupnya juga gitu-gitu aja. Saya mau orang kaya kok. Nah, teman-teman jangan salah. Apa sih definisi kaya sebenarnya? Kaya itu adalah punya lebih banyak dari yang kita butuhkan. Itu aja. Teman-teman punya baju yang lebih banyak dari teman-teman butuhkan, ya nggak sih? Mungkin di lemari baju teman-teman ada baju-baju yang udah nggak pernah dipakai lagi. Tapi tetap aja ada di situ. Dan tiap kali kita buka lemari kita bilang apa? Nggak punya baju. Padahal kita punya banyak gitu. Berapa di antara teman-teman diberkahi luar biasa, rumah kamu tuh punya mobil, dan mobil kamu aja punya rumah, namanya garasi. Sementara ada orang-orang di luar sana yang bahkan nggak punya tempat untuk berteduh. Hidupnya di emperan. Kamu tuh orang kaya. Cuma kita kan nggak mau ngaku. Kenapa? Karena kita merasa kita bukan orang kaya. Kenapa? Karena mungkin kita masih punya jiwa serakah, kita merasa, saya mau miskin. Ya. Padahal kita punya lebih banyak yang kita butuhin. Teman-teman bisa pakai kuota internet, ya, bisa apa lagi? Bisa punya handphone, bisa menikmati siaran ini, kan berarti Anda punya gadget yang nggak banyak orang punya kalau dibandingin seluruh penghuni dunia ini. Kita tuh lebih kaya dari yang kita pikir. Nah, apa peringatannya gini kepada orang yang kaya di dunia ini, di masa ini, menurut ukuran dunia ini, katanya, agar mereka jangan apa? Jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Paulus kasih peringatan gini, kekayaan itu bukan sesuatu yang pasti. Ya, jangan sombong, jangan taruh pengharapan kita kepada itu,
Jangan pikirkan kita punya duit, kita bisa kendalikan hidup kita. Ya. Dan jangan pikir juga kalau kita punya uang banyak, maka kita punya hidup yang bahagia. Jangan taruh harapan di situ. Melainkan apa? Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya. Siapa yang kaya? Tuhanlah yang kaya. Dan kita dapat anugerah menikmati begitu banyak. Dan makanya memberi kepada kita segala sesuatu dinikmati. Puji Tuhan buat makanan, rumah, pakaian, kuota internet, wifi, pendidikan, pekerjaan, barang-barang yang menumpuk yang kita punya, yang kita nggak tahu mesti diapain lagi. Ya itu kita bisa nikmati, puji Tuhan. Tapi itu karena Tuhan yang kaya yang menyediakannya. Lalu apa? Peringatkanlah agar mereka itu, orang-orang yang kaya ini. Yang saya pikir juga gak ada salahnya kita mikir, ya saya juga dikasih peringatan yang sama. Apa? Berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi. Ya. Dan dengan demikian, ya, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang. Ya, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Apa maksudnya bahwa gini, kalau kamu jadilah orang yang kaya dan sering memberi, senang berbagi. Dengan demikian kamu mempunyai harta di sorga. Suatu saat kalau kita kembali kepada Tuhan, Tuhan akan membalaskan kepada kita apa yang udah kita bikin di muka bumi ini. Apa yang kita bikin di muka bumi ini berarti kok. Tuhan perhitungkan juga teman-teman. Keselamatan sih udah aman lah, ya. Tapi ada pahala, benar. Ada upah yang Tuhan sediakan bagi kita juga dalam perbuatan baik kita di muka bumi ini. Saat kita melayani, berbuat baik, karena kita sebagai ucapan syukur dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Bukan demi keselamatan, tapi karena kita mengasihi Tuhan dan mau melakukan kehendak Dia. Dan waktu kita melakukan itu, kita akan merasakan kehidupan yang sebenarnya. Itu apa? Kehidupan yang penuh damai sejahtera, sukacita, yang berbagi, yang penuh kasih, seperti yang akan kita nikmati di kekekalan nanti bersama dengan Tuhan. Gitu. Nah, kalau gitu gimana latihannya? Sebagai penutup, aplikasinya gimana supaya kita bisa berbagi, mau jadi generous? Teman-teman, latihlah kebiasaan untuk bermurah hati dengan menjadi pemberi persentase. Yaitu gini, belajar untuk menyisihkan sekian persen dari apa yang kita punya untuk diberikan untuk berbuat baik. Entah itu memberi kepada gereja, memberikan kepada hamba-hamba Tuhan, orang-orang di pedalaman, orang-orang yang lagi butuh pertolongan, kepada teman-teman yang lagi butuh pertolongan, kepada orang-orang berkekurangan. Intinya kita menyisihkan itu. Dan itu nggak perlu teman-teman punya bisnis gede dulu. Kalau teman-teman sekarang punya uang bulanan dari orang tua, bisa mulai dengan apa? Sisihkan berapa persen. Dan persentase ini terserah teman-teman. Saya dengan istri, waktu kami menikah, punya kesepakatan, saya akan sisihkan 10%. Udah pasti itu pekerjaan Tuhan. Dan itu untuk mensupport pelayanan di gereja. Misalkan. Tapi kami juga menyisihkan 5% lagi dari penghasilan kami berdua. Untuk apa? Uang 5% ini dari semua penghasilan kami, itu kami simpan, tidak kami ganggu-gugat. Untuk apa? Untuk kalau misalkan ada orang yang lagi kedukaan, ada teman-teman, kadang mahasiswa saya ada yang pinjam duit sama saya. Dan saya bertekad tidak mau memberi pinjaman. Saya akan beri aja pokoknya. Ya, semampu saya. Kalau saya punya uangnya, saya bilang, oke, saya punya. Berlatih untuk menggerakkan hati kita waktu kita dengar ada sesuatu, orang butuh pertolongan, ada masalah, kita mau segera tergerak oleh belas kasihan, menolong orang tersebut. Dengan cara demikian, teman-teman, kita bisa dihindarkan dari keserakahan yang mudah sekali masuk ke dalam hati kita. Itu. Dengan melatih ini perlu latihan, ini nggak jadi dengan sendirinya. Dengan melatihnya terus-menerus, kita jadi terbiasa berbagi, memberi, dan diluputkan dari penyakit hati kita, yaitu keserakahan. Nah, itu dari saya tentang kemarahan dan keserakahan, gitu ya kira-kira. Silakan teman ada yang mau bertanya. Saya kembalikan kepada Sam dan Samson. Oke. Thank you, Sam. Oke, thank you Ko Ariel ya buat penjelasannya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Jadi Koko Cici yang mau nanya, boleh nanya langsung di Zoom chat yang all atau mau PC ke saya juga boleh. Silahkan. Oke, ada yang PC ke saya langsung nih Ko Ariel katanya. Saya mau melepaskan pengampunan, tapi orangnya tidak berubah. Gimana tuh kok? Oke. Teman-teman, pengampunan itu bukan diberikan karena orang tersebut berubah. Enggak. Karena kalau kita masih bilang gini, saya akan ampuni kalau orang itu mau berubah. Berarti kita masih mengharapkan tadi hutangnya dibayar. Iya nggak sih?
Ya, kalau kita bertanya, kalau tadi kan balikin lagi, mengampuni itu adalah melepaskan atau membebaskan orang itu dari hutang apapun, bahwa dia nggak perlu bayar apapun. Artinya apa? Saya akan tetap mengampuni dia, biarpun dia tidak berubah. Biarpun dia tidak berubah. Gitu. Jadi kalau tadi bilang, saya mau mengampuni, tapi orangnya nggak mau berubah, maka teman-teman nggak perlu menunggu orang itu berubah. Mengampuni adalah keputusan itu mengatakan bahwa saya mengampuni orang tersebut. Dia mau berubah atau tidak, saya akan mengampuni dia. Nah, mengampuni, nah ini saya pernah dapat definisi yang bagus dari Ibu Iliana, gitu ya. Dia pernah ngomong gini bahwa mengampuni itu bukan berarti membenarkan perbuatan orang tersebut. Oke, jangan salah teman-teman ya. Seolah, oh kalau gue maafin enak di dia dong. Seolah-olah berarti dia benar. Enggak. Kalau kita memaafkan seseorang, itu bukan berarti mengatakan perbuatan jahat dia itu nggak jahat. Ya, saya ambil contoh, teman-teman mungkin tahu kisahnya Yusuf ya. Yusuf kan mengampuni saudara-saudaranya nih. Saudaranya kan udah bikin jahat sama dia. Udah ngejual dia, ngelakuin perlakuan dengan buruk gitu. Dan ketika dia ada kesempatan mau bales, dia nggak bisa, dia nggak mau bales. Dia memilih untuk mengampuni saudara-saudaranya, biarpun itu pergumulan batin. Dan waktu mereka udah tua, Yusuf ngomong gini sama mereka, kamu memang sudah merekakakan apa yang jahat terhadap aku gitu. Jadi Yusuf tuh nggak bilang gini sama saudara-saudaranya, udah gue maafin, dan dulu mah udah emang kalian mah nggak jahat kok ya, puji Tuhan kok malah gara-gara kalian gue jadi dipromosi gitu. Nggak gitu. Yusuf tuh nggak ngomong begitu, bahwa thank you ya, terima kasih karena udah jahat sama saya gitu. Enggak. Ya, atau dia bilang kalian nggak jahat kok, nggak apa-apa kok, nggak jahat. Enggak. Itu kita tuh suka kayak gitu ke orang, maafin gue ya, gue salah. Oh enggak, lu nggak salah kok, lu nggak salah. Padahal udah jelas dia salah. Kita sok-sok aja kayak, oh enggak gitu. Ya nggak apa-apa kalau teman-teman ada yang datang sama kamu bilang, maafin ya gue salah, ya ngomong aja, emang lu salah. Gitu. Ngomong aja gitu, emang gue sakit hati gak sama lu, gue kesel sama lu. Tapi oke, thank you, lu udah minta maaf sama gue maafin. Ya gitu kalau emang kita mau jujur ya. Jadi kalau nanti kita berhadapan tadi, kalau orang ini bikin salah sama kita lalu kita maafin, itu nggak berarti bilang bahwa dia tuh nggak salah apa-apa. Dia emang salah sama kita. Nah, soal tapi tadi belum tentu dia mau berubah. Iya, dia mungkin nggak akan pernah berubah, teman-teman. Ya, keluarga istri gue tuh keluarga broken home. Papinya pernah menyakiti keluarga itu berkali-kali, meninggalkan istri gue waktu dia masih kecil, masih 9 tahun. Dan sampai dewasa, udah sebesar ini pun ya, tetap ada hal-hal dalam diri papi mertua gue yang belum berubah, yang masih dia bawa dari sejak masa muda dia. Dan itu menyakitinya berulang-ulang, ya, terutama bagi istri gue ya, gitu. Dan tapi itu kami memutuskan untuk mengampuni dan tetap berbuat baik sama dia. Kenapa? Karena emang tujuannya bukan supaya dia berubah. Tujuannya bukan supaya dia berubah. Kami berharap dia berubah. Tapi mengampuni bukan karena mengharapkan dia untuk berubah atau gimana dan mengganti bahkan masa kecil istri saya. Udah nggak mungkin. Ya, kami melakukannya karena kami mau taat sama perintah Tuhan. Gitu. Dan itu menolong kami juga untuk tidak terluka lagi malah kemudian karena kami mengampuni dia, mengasihi dia seperti itu. Jadi kalau tadi kembali ke pertanyaan tadi, kalau bilang saya mengampuni tapi orangnya nggak berubah, maka jawaban saya nggak perlu nunggu dia berubah. Ampuni aja. Ampuni, itu yang terbaik, itulah perintah Tuhan, itu kehendak Tuhan. Kamu nggak perlu ragu sama kehendak Tuhan hal ini. Tuhan bilang apa? Ampuni orang itu. Nah, soal dia berubah atau tidak, itu urusan dia sama Tuhan. Itu urusan Tuhan sama orang tersebut. Tapi doa saya, teman-teman, di hati teman-teman yang bergumul sama masalah ini, kalau kamu mengampuni orang itu, ada dalam hati kamu dorongan untuk mendoakan kebaikan bagi dia. Dan salah satu sukacita besar adalah, teman-teman, ketika melihat orang yang tadinya begitu jahat, suatu saat bertobat. Kita bisa merasakan sukacita seperti kata Tuhan bahwa karena satu orang bertobat, seluruh surga bersukacita. Biarpun dia nggak bisa lagi bikin baik sama kita, nggak bisa bales semua perbuatan baik kita, nggak bisa kembaliin apa yang hilang dari hidup kita. Tapi kita penuh sukacita, kenapa? Karena kita ngelihat ada orang yang berubah. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan ada atas dia. Gitu. Jadi semoga teman yang bergumul ini bisa dimampukan untuk mengampuni sekalipun orang itu nggak berubah. Gitu, Sam. Oke, thank you kok. Terus ada lagi yang nanya nih kok, personal message lagi ke saya nih. Kalau di saat kita punya insecurity atau trauma masa lalu dan sulit memaafkan orang, bagaimana cara meresponi keadaan seperti itu ya? Sekali lagi, kalau kita mengalami insecurity, punya insecurity atau trauma masa lalu dan sulit memaafkan orang, bagaimana cara meresponi keadaan seperti itu ya? Oke.
Oke, ini ada beberapa langkah yang mungkin gue belum masukin ke dalam materi, tapi di bukunya Andy Stanley, kalau teman-teman merasa gitu, ya insecure, takut, sakit ya. Nomor satu langkah yang bisa kamu lakukan adalah mengakui memang bahwa kamu sakit. Bahwa gini, iya saya sakit. Saya di hari waktu gue lagi sakit hati karena merasa gue nggak dihargai di pelayanan ya. Itu gue doa sama Tuhan dan gue ngaku gini, Tuhan emang saya pengen dapat penghargaan. Gue ngaku gitu, Tuhan Yesus emang saya pengen banget dapat ucapan terima kasih. Saya pengen ada orang-orang yang datang sama saya bilang, Ariel thank you banget pelayanannya luar biasa. Kami sangat terberkati. Gue pengen banget denger itu. Dan gue ngakuin. Dan waktu sambil gue mengakuinya, gue merasa bahwa, oh iya ya, ternyata gue lagi mencoba mencuri kemuliaan Tuhan gitu. Bahwa gue lagi mengharapkan, padahal ini kan untuk Tuhan. Kenapa gue jadi yang minta-minta ngemis-kemis penghargaan dari orang gitu. Tapi mengakuinya itu sebuah langkah. Jadi kalau teman merasakan saya insecure, saya trauma, maka nggak apa-apa kalau kamu datang berdoa sama Tuhan, bilang Tuhan Yesus saya sakit, saya terluka, saya benci banget sama orang itu. Dia tuh nyebelin banget bagi saya. Dia tuh udah nyakitin saya. Dia tuh bikin saya kehilangan ini, kehilangan itu. Sebutin aja. Nomor langkah pertama mengakui hutang-hutang apa yang kita rasa orang itu punya atas kita. Ya. Nah, itu langkah pertama itu udah bagus kalau teman bisa. Karena ada banyak orang yang nggak mau ngaku. Loh. Enggak kok, dia nggak salah apa-apa. Enggak, gue nggak sakit hati. Gue nggak marah. Oh, gue apaan tuh cemen. Oh, gitu. Ada yang gitu loh, benar-benar denial gitu. Benar-benar merasa bahwa itu tuh lembek banget gitu ya. Kayaknya cemen banget gue sakit hati. Padahal akui aja, nomor satu, akui dulu. Mengakuinya aja, itu udah langkah bagus. Dan baru kemudian kita mengatakan apa? Tuhan Yesus, terima kasih. Karena hutang-hutang saya itu Tuhan bayar. Tuhan udah ampuni saya orang yang seharusnya binasa, tapi Tuhan ampuni, Tuhan mau mati buat saya, orang yang bakal menyebelin. Dan saat kita udah mengingat kebaikan kasih karunia Tuhan yang memelihara hidup kita, mengasihi kita tanpa syarat, lalu kita bisa mengatakan begini, Tuhan Yesus, saya nyatakan bahwa orang itu yang berhutang ini, kalau perlu tulis semuanya, tidak lagi berhutang kepada saya. Saya mengampuni dia. Ya, lalu daftar itu bisa teman hancurkan, bisa teman robek, atau bisa, pokoknya saya tidak mau lagi menuntut apapun dari dia. Lalu mulai belajar mendoakan orang tersebut dengan mengatakan ya, saya berkati dia jadi orang yang berubah. Kalau dia pernah menyakiti saya berdoa Tuhan supaya dia jangan menyakiti orang lain lagi. Kalau kalau dia masih terikat sama hal yang jelek, yang dulu menghancurkan hidup saya berdoa supaya dia lihat dan dia bertobat Tuhan, gitu ya. Nah, dengan demikian kita bisa diberi kekuatan untuk melangkah terus. Nah, kok kalau udah sekali berdoa gitu belum berhasil nih, besok dia menyakiti saya lagi. Saya mesti ngapain tuh? Ya doa lagi. Kalau teman-teman pada dengar istilah mengampuni 70 kali 7 kali, nah itu. Kadang-kadang orang tuh nggak bikin salah sama kita berkali-kali kok. Cuma memori akan dia itu menyakiti kita terus, ya kan? Kita ingat lagi salah dia apa, ingat lagi salah dia apa. Nah, ingatan akan kesalahan dia itu kan bisa balik 70 kali 7 kali dalam sehari. Kadang-kadang ingat ini, aduh, lihat itu, ingat dia, lihat ini, ingat dia. Dan saat seperti itu waktu kita tergoda untuk menyakiti lagi hati kita dengan memori tersebut, kita bisa ucapkan lagi yang sama. Saya ampuni dia. Dia tidak berhutang apa-apa lagi sama saya. Dia tidak usah membayar apapun kepada saya. Saya ampuni dia dalam nama Tuhan Yesus. Lakukan itu terus, latihan. Ini bukan pekerjaan sekali. Pulih dan mengampuni itu bukan peristiwa, tapi suatu proses. Ya. Tapi kalau tadi boleh kembali lagi ke pertanyaannya, saya bilang mulai dengan mengakui saja dulu, paling enggak. Bahwa kita terluka, kita pengen ini, pengen itu, ada yang kita nggak dapet, dan orang itu berhutang apa sama kita. Sampaikan aja, marah-marahnya kita. Ada yang bilang bahkan sumpah serapah kadang-kadang ya kita keluarin Tuhan biar mati itu orang, kita marah-marah. Tapi setelah saya ngomong itu, Bang Tuhan Yesus terima kasih, saya seharusnya mati, tapi Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan, selamatkan. Nah sekarang tolong Tuhan mampukan saya. Saya mau mengampuni orang itu. Saya nyatakan semua utang-utang dia kepada saya. Apapun yang dia telah ambil dari hidup saya nyatakan lunas dibayar. Tidak akan saya ungkit-ungkit lagi. Gitu, Sam. Oke, thank you Ko. Nanti Ko ada satu pertanyaan lagi nih Ko. Dan ini terakhir ya Ko, tapi cukup panjang pertanyaannya ya. Pertanyaannya. Bagaimana cara untuk memberitahu bahwa dia bertanggung jawab atas keluarganya? Karena dia kan ada 4 anak dan dia sama sekali menyadarkan seluruh finansial kepada keluarga kita. Walaupun kami tidak pernah hitung-hitungan, kami berikan sesuai kebutuhan mereka. Hanya kami pengen dia tanggung jawab untuk keluarganya saja. Sehingga anak-anaknya tidak broken. Terus terang, saya pengen anak-anaknya mengenal Tuhan lebih. Hanya terus terang, saya butuh guidance agar saya terbuka mengerti bagaimana caranya. Saya butuh banget guidance. Terima kasih. Bagaimana tuh, Kok?
Wow, ini kayaknya masalah keluarga yang cukup rumit ya. Dari apa yang saya tangkap, berarti gini, ada anggota keluarga yang kayaknya sudah punya anak ya, berarti ya, sudah punya anak, sudah punya tanggungan, tapi hidupnya tidak bertanggung jawab gitu ya, tidak bertanggung jawab. Uh, Oke, saya mungkin kalau mau bahas lebih panjang, buat teman yang nanya ini boleh ya, kalau mau kontak langsung juga nggak apa-apa. Kita bisa ngobrol lebih detail, karena banyak informasi yang saya butuhin juga untuk bisa mengerti keseluruhan ceritanya. Maupun nggak jamin saya bisa jawab juga. Tapi memang berhadapan dengan orang yang terutama udah punya keluarga dan tidak bertanggung jawab. Ini bicara boundaries ya, bahwa mereka dia tuh nggak ngerti boundaries gitu. Dia tuh seharusnya tahu itu wilayah yang dia harus tanggung jawab, tapi dia malah nggak mau bertanggung jawab dan malah mungkin melemparkan itu kepada orang lain, dan kadang-kadang malah ada yang menggunakan rasa kesian orang lain untuk memanfaatkan itu. Nah, nomor satu teman-teman ya tentu saja berdoa. Sorry, ini gue nggak punya jurus yang lebih canggih. Berdoa, doakan orang ini, doakan juga keluarganya, anak-anaknya. Dan hal ini mungkin sekali, besar sekali kemungkinan anak-anak bisa terluka karena perbuatan orang tuanya. Bahwa merasa kayaknya kok orang tuanya kayak gini ya, dan anak ini mungkin juga jadinya bisa jadi salah didikan, memandang hidup dengan cara yang salah. Dan berdoa buat mereka, berdoa benar-benar, jadikan itu sebagai apa ya, menu wajib kamu tiap kali kamu berdoa. Terus gedor, terus ngomong sama Tuhan, minta tolong ya, karena kita nggak bisa ubah orang, hanya Tuhan yang sanggup ubah orang ini. Nah, itu yang pertama. Kedua, kalau memang itu kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari keluarganya, yang kita tahu itu nggak dinikmati oleh diri orang itu sendiri, tapi dinikmati oleh keluarganya. Memang keluarga yang membutuhkan, maka kita bisa belajar dibandingkan gadget, baju-baju bagus, nonton atau apapun. Ya, kamu jadi coba untuk kelola uang kamu, dan kalau emang ini untuk kebutuhan anak-anak yang bisa membantu mereka, berikan saja. Ambil perannya, Tuhan tolong berkati saya supaya saya bisa support misalkan dari anak-anak ini. Nah, tapi memang beranikan juga untuk tetapin garis batas dan menegur orang tersebut. Menegur orang tersebut. Saya tahu itu nggak enak, saya tahu itu pasti nggak nyaman, awkward, terutama kalau orang ini lebih tua dari kita, dan kayaknya lebih pintar daripada kita, tapi kok nggak dewasa-dewasa amat gitu kan ya. Untuk tegur mereka dan ngomongin sama dia bahwa sampaikan untuk ngomong gini, saya kok merasa jadinya koko atau cici atau abang atau nggak fokus untuk jaga keluarga. Ya, terutama kalau kita melihat ada pola-pola yang salah dari cara dia menggunakan uang atau hobi atau dia kok kerja kok asal-asalan. Tetap kita ngomong, Nah, oke, ini ada yang kalau ada kasus lebih berat emang agak lebih susah. Kalau misalkan narkoba atau kecanduan tertentu, ya itu kamu bakal butuh bantuan lebih banyak. Dan saat itu kita bisa berikan bantuan misalkan dengan cara coba hubungi konselor ini, mau nggak kalau diajak ketemu sama ini, kita memberikan jalur-jalur pertolongan yang nggak cuma materi, tapi juga pertolongan secara rohani atau saran-saran dari orang-orang yang baik. Dan kalau kita nggak sanggup, jangan handle buat diri kita sendiri. Kadang kita perlu libatin orang, bawa ke orang lain, rekomendasikan orang lain. Nah, tapi tadi teman-teman ya, buat yang mengalami ini, sebagai penutup, jangan sampai kita juga pahit. Jangan sampai lalu teman-teman yang mengalami ini gini, kan saya udah coba, tapi dia nggak menghargai segala usaha saya. Lalu kita jadi marah. Nah, ya, jadi kita jatuh dalam kemarahan juga. Ya, kita moga-moga teman-teman yang mengalami juga tetap berdoa minta kasih karunia Tuhan supaya kita bisa sabar menghadapi ini. Kadang-kadang beberapa masalah memang harus ditanggung cukup lama, perlu proses panjang, nggak terjadi dalam semalam perubahan itu. Dan kalau memungkinkan juga yang terakhir adalah layani anak-anak dia. Kalau kita bisa ada buat anak-anak dia, jadi contoh, jadi mentor, jadi pembina rohani buat mereka, supaya mereka jangan sampai kehilangan figur orang dewasa yang bertanggung jawab. Jangan sampai mereka jadinya malah memandang, oh contoh yang baik itu kayak orang tua saya, padahal itu cara yang salah. Untuk tetap menemukan contoh yang baik, dorong untuk kalau bisa emang ikut pelayanan atau ikut komunitas orang-orang yang sehat, yang bisa tolong mereka juga untuk mengampuni kesalahan orang tua mereka gitu, kalau memungkinkannya. So ini masalah kompleks, segala arah banyak solusinya dan banyak masalahnya juga. So mohon maaf saya nggak bisa jawab terlalu panjang juga atau mungkin detail. Doa saya sih Tuhan buka jalan, terutama buat teman-teman yang ngalamin ini. Gitu sih Sam. Thank you. Oke, thank you Ko Ariel. Jadi itulah akhir dari Q&A kita. Thank you Ko Ariel buat jawaban-jawabannya, dan thank you buat Koko Cici yang sudah bertanya.
Oke, sekarang selanjutnya kita bakal masuk ke sesi persembahan.